Ini kita tulis reaksi dulu ya, Mbak? Apa? Ya, reaksinya. Buat jawab yang A. Nomor A kan persamaan reaksi setaranya. Jadi udah kalian coba deh. Gimana menurut kalian? Buat reaksinya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Itu persamaan reaksinya, Mbak? Oke. Yang sudah start. Apa? Tadi jadinya berapa? Maaf. 2NH3 Oke. Nah, kita cek ya. Itu kan dia nitrogen N2 benar bereaksi dengan hidrogen H2 benar. Terus amonia NH3. Terus jumlah H-nya itu ada 6, N-nya ada 2. Oke, benar. Gampang lah ya berarti yang A, nomor 1 A. Oke, nomor 2 volume gas hidrogen yang bereaksi, ada yang tahu? Pakai perbandingan kayak perbandingan koefisien, Mbak. Benar. Oke, siapa yang mau coba jawab? Davi, nggak apa-apa. Ya. Rumusnya itu tinggal perbandingan VH2 per VN2. Volume kan? Yep. Apa tadi, Bang? Volume H2 per volume N2, VH2 per VN2. Sama dengan koefisiennya. Sama dengan koef H2 per koef N2. Itu kan yang ditanya ini. Hidrogennya ya. Iya, hidrogennya. Berarti nyari hidrogennya. Berarti Gimana tuh? Volume hidrogen. VH2 sama dengan ini VN2-nya nanti dipindah ke kanan. Berarti kan 3 kali 6. Oke. 18. Oke, benar. Terus buat yang C, volume gas amonia yang terbentuk. Caranya sama, tapi bisa ini dibandingin sama N2 atau H2. Ya, boleh. Terserah. Ya. Ini mau pakai apa nih? Pakai H2, N2. Bebas, sama aja. Coba pakai H2 ya. Boleh. 2 per 3 kali 6. 12. Oke. Buat nomor 2, ini kan
di record nih. Yaudah deh kalau gitu. Boleh kalian screenshot juga, terus ntar dihapus langsung ngerjain nomor 2. Atau di bawahnya juga boleh, terserah. Ini langsung ke bawah dulu aja kali ya, Mbak. Nanti SSnya Oke. semuanya. Oke, boleh nomor 2. Cari volume yang sekarang. Volume dari apa itu? Bentar. Volume 2 liter. Itu pakai apa coba? Kayak Menurut kalian? rumus ini bisa kayaknya pakai apa? Gaya Pakai lusak. pakai rumus P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 Iya. itu juga bisa nggak? Iya, Ya, pakai gaya lusak. oke, boleh. Ini gimana? Rumusnya itu gimana di tadi? Diana. Hapus dulu. Ditulis dikitnya aja kali ya, biar nanti gampang di screenshotnya, biar belajarnya lebih enak. Di mana? Ditulis diketahui dulu atau mau langsung Oh, boleh kerjakan? diketahui. Oke, Apa volume juga satunya diketahui. itu kan 2 liter. Dan 2 liter. Habis itu P1-nya 1 ATM, P1. P1, 1 ATM. Lalu T1-nya kan di situ masih Celcius, jadi kita ubah dulu ke Kelvin, 27 ditambah 273. 300. Keduanya di situ 127 ditambah 273 juga. T2 ya? Iya, T2. T2 berarti 127 tambah 273 ya? Iya, Jadi berapa nih? 400 ya? 400. 400. Iya. Habis itu Nah, habis itu P2 sama dengan 2 kali P1, karena di situ diminta naik 2 kalinya. Iya kan ya? Terus ditanya V2-nya berapa? Masuk ke cara, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Terus dimasukin aja. Tiga ratus. 2 berarti. V2 400.
Sampingnya aja. Tiga. Ini tuh rumusnya Seperti di ini, Mbak. PVNRT ya? Kenapa guys? Rumus awal dari PVNRT bukan sih? Atau dari mana perbandingan ini? Setauku itu ini ini memang rumusnya gitu, persamaan G Lu Beda sama. lagi kok PVNRT. Oke, Heeh. oke. Kalau nggak salah beda lagi. Mbak Dia, udah bener Mbak Dia? Ya benar. Itu coba kalian lihat PPT yang kemarin saya jelasin. Itu ada kok apa namanya rumusnya kayak gitu. Tapi saya lupa juga itu apa namanya teorinya siapa. Tapi kayak gelusak itu sih. Benar kok rumusnya. 4/3 ya. Oke, sip. Iya Mbak. Ntar lihat. Oke, boleh lanjut ke nomor 2. Nomor 3, sorry. Bentar Mbak. Tes dulu. Gimana Mbak? Nomor 3 Mbak. Ntar guys, mikir Oke. dulu. Itu tangki volume 3000. Nyari massa dari oksigen. Nah, coba ini masih berhubungan sama apa namanya persamaan yang tadi PV per T. Tapi ini pakai PVNRT. Itu kan tapi dicari masanya kan. Nah, kira-kira bisa nggak kayak apa namanya cari masanya itu dari PVNRT? Dibedah satu-satu aja. Yang Bisa, diketahuin bisa. apa. Nah, ya, biar tahu apa namanya kira-kira massa itu ada di rumus yang apa. Coba. Gimana berarti? Terus apa nih? Oke. PVNRT ya? Diketahui dulu boleh kayaknya. Ya, diketahui dulu boleh kayaknya. Ketahui apa? Volumenya 3000 cm3. Oh, gede banget. Maaf. 3000 cm. Habis itu Diubah ke satuan SI jadi 3 kali 10 min 3. 10 pangkat min 3 meter. oh iya ya. Min 3. Centimeter. Ya. Terus itu ada T ya. Iya, T. Kenapa nggak dijadiin dm kubik biar liter gitu? Liter. Kenapa Kan, liter? kenapa liter? Bentar. Kalau dm kubik jadi 3 gitu, dm kubik kan sama kayak liter. Mbak Dia gimana Mbak Dia? Mending pakai yang mana Mbak Dia? Boleh kalau misalnya kalian mau pakai standar apa SI, silakan. Coba lanjutin dulu aja kali ya. Bukannya Lihat ini ya? dulu massa molarnya itu kan dia pakai kilogram kan. Nah, berarti itu kan dia pakai SI. Kalau misalnya kalian mau samain juga, nggak apa-apa, silakan. Biar SI semua, biar nanti di akhirannya nggak bingung konversi segala macam. Oke. Berarti ini lanjut dulu aja kali ya. Ya. Tadi udah V-nya ketemu, terus bisa ada T lagi ya. Iya. T-nya berarti langsung 293 aja gitu. Iya. Ya, guys? Ya, langsung. Oke. Kelvin. Terus habis itu T ya. Lima. Habis itu massa molar tuh Permisi Mbak Dea. Ini ATM-nya diubah dulu atau tetap pakai 25 ya?
Ini harusnya ATM-nya ditambah nanti sama tekanan udara luar. Harusnya sih. Kan itu Bukan ada ini. diubah dulu jadi parsial gitu tah, dikali 10/5. Oh, iya Iya, sih biar harusnya. Pascal kan maksudnya tadi. Iya. Iya, boleh. Tadi Itu kenapa coba nih? lihat deh, apa ada keterangan apalagi tentang tekanan di situ. Tekanan dari luar 1 ATM. Ngaruh nggak itu kira-kira satu? Ngaruh, Tekanan apa? Ngaruh, Mbak. ngaruh Mbak. Ya udah, dikurang apa ditambah tuh? Ditambah harusnya. Oke. Oh, berarti ini tambah 1 ya? Iya. Ini karena tekanan. Berarti 26 ATM ya. Terus yang tadi dibilang dia naik dikali-kali itu apa? Oh, mungkin ini maksudnya Diana diubah ke apa? Pascal. Iya gak sih, Di? Harus diubah ya? Apa bisa gini aja? Bentar. Gitu gak apa-apa sih. Nanti ditambah ini 10/5 pas ngerti ini. Kalau 26. tadi buat yang volumenya udah kalian konversiin, sekalian aja, maksudnya biar nanti itu tinggal coret-coret, nggak perlu mikir hasilnya dikonversi, maksudnya dijadiin apa gitu loh. Oh, jadi Sekalian sama aja. SI semua ya, Mbak? Apa? Bisa menjadi SI semua ya? Iya. Saya mau tanya, Mbak. Kalau misalnya tadi volumenya jadi liter, terus kalau tekanannya langsung ATM gitu bisa kan ya Mbak? Nggak usah pakai diubah ke PA gitu. Berarti nanti coba kalian hitung dulu deh. Kalau misalnya kayak gitu, kira-kira nanti hasilnya sama nggak? Iya Mbak, saya hitung. Oke. Coba itu dilanjutin aja, apalagi yang diketahui. Itu kan Tadi ada apa namanya, diketahui ininya kan, senyawanya apa kan. iya, Mbak. Nah, Ini ya. macromolar tuh AR ya, Mbak? MR ya? Mm-mm. MR. Oh, 2. Yang ditanya itu Ditanya masanya. ini gimana? Pakai Rumus ini guys. PVNRT. PVNRT. PV sama dengan NRT. Ini masukin aja ya? Iya. Ini mau dikali sekalian nggak? Yang P-nya? Halo, suaraku Apa? masuk? Kenapa? Suaraku masuk nggak? Masuk. Masuk. Ya, dikali sekalian aja. Kenapa tadi, Maaf? Kenapa, guys? Tadi jadi dikali apa enggak? Apa gini aja? ATM aja dulu? Kayaknya harus diubah deh. Diubah aja ya berarti ya? Iya, seingatku gitu sih. Diubahnya gimana? Tinggal dikali ini 10/5 aja. Itu udah jadi pasal deh.
Oh, Pascal lambang juga sih. PA. Kita udah PA. PA-nya PA. kecil. gini ya. Iya. Oke, berarti tinggal masukin aja nih ya. Ya. 6 kali 10 pangkat 5 dikali volumenya ini ya. Nggak sama dengan, berarti kita nyari dari N-nya ya? Iya. Nyari Iya. dari N bisa. Oh, G per MR. Iya. N. mau langsung aja. Berarti Gram. per MR. MR-nya 32. 32 dikali 8,31 kali 10. Oh, ini bilangan 3. pasti. R itu pasti ya? Iya, pasti. 8,31 Kali kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Berarti dikali lagi 293. Nah, apa yang bisa dicoret? Sepuluh pangkat 5 sama 10 pangkat min 3 bisa diubah jadi 10 pangkat 2. Oke. 2. Iya. Ini saya coret lagi jadi 1 ya. Itu, jadi 1 tak kamu? Ya gini gak sih? Boleh gak sih? Bentar, aku hitung langsung pakai kalkulator aja ya, biar cepet. Boleh. Tapi Ya cara boleh gini ya? langsung aja deh. Kalau kalian punya scientific kalkulator itu langsung masukin aja biar nggak bingung. Mbak Dea, boleh nanya nggak Mbak Dea? Ya Kalau dulu Mbak Dea pas UTS tuh boleh pakai kalkulator gak sih Mbak? boleh. Enggak. Kalau kimia enggak. Tapi ya udah kalian kan juga online sih. Maksudnya dosen juga nggak tahu kalian pakai kalkulator apa enggak. Kalau dulu saya nggak boleh Oh, pakai kalkulator waktu hitung manual dong Mbak? offline. Apa? Hitung Iya, manual soalnya gitu. kimia kan hitungannya masih gampang tuh. Permisi Mbak Dea, Kalau emang kalau ya, matkul kimia itu sampai semester berapa ya Mbak? coba deh kalian lihat apa namanya Doman ya Mbak? buku panduan kurikulum dari TI. Saya nggak tahu kan, maksudnya berubah apa enggak gitu. Kalau dulu saya kimia cuma satu doang. Kimia ini. Sampai semester 1 maksudnya. Apa gimana Mbak? Ya, cuman ini aja. Oke Mbak. Yang lebih dari 1 tuh fisika ya Mbak? Iya, ada fisika 1, fisika 2. Matematika juga deh kalau nggak salah. Matematika bukan ada itu Mbak, matematika optimasi Mbak. Hmm, Apa ya namanya kemarin? Saya iya, sebut matematika optimasi ada, tapi eh seingat saya tuh matematika ada 2 deh kalau nggak salah ya. Lupa juga. oke. Ini Berapa tuh yang hasilnya? kalkulator udah ketemu kan? 0,102. Berapa? 0,102. 0,102 gram. Berarti ini udah nggak usah di konversi lagi. Nggak usah, kan udah SI. Oke. Tunggu, kok bisa gram? Kan dari tadi kalian ini kan pakai SI kan? Oh iya berarti iya ya. Kilogram ya? Iya. Em, Sama menurut saya ya itu jangan gram gitu deh. Gram kan ininya kan, apa namanya satuannya kan. Tapi itu kan masanya kan. Kalau di rumus kan M kan harusnya. Sama ini ya apa namanya tiap soal nanti ngerjainnya harus ada satuannya. Maksudnya biar
kalau dulu itu sebenarnya tergantung dosen sih, tapi kalau dulu itu saya Bu Sri itu mintanya harus ada satuannya gitu loh. Satuan gimana, Mbak? Satuan yang kayak ortu di PPT Mbak Dia gitu. Bukan, Yang maksudnya kayak yang ini kan kayak ini 0,102 kilogram gitu. Mungkin kalian apa namanya kalau misal buru-buru ngerjain paling cuma nulisnya 0,12, 0,102, nggak ditulis tuh kilogram atau apa gitu-gitu. Oke, jadi langsung nomor 4. ini kayak panjang. Gimana, Mbak? Oke, nomor 4 itu ini ya reaksi pembatas ya soalnya. Bentar. Kayaknya ya udah, Mbak, soalnya udah ditanya zat sisa. Oke, ya udah itu yang diketahui kan perbandingan antara massa belerang dan massa oksigen jika direaksikan dengan. Oke, nah itu kan perbandingannya 2:3, S banding O ya, apa O banding S. Ya belerang banding oksigen 2:3. Terus yang direaksikan itu 8:9. Kalau direaksikan berarti dia mula-mula kan. 2:3 berarti itu yang mula-mula kan. Nah, kita bisa cari yang bereaksi, zat yang bereaksi realnya itu berapa, dari mana, Hayo? Gimana? Maaf, Mbak, boleh diulang? Oke, itu kalian nulisnya jangan gitu, ntar bingung. Itu 5 apa S banding O sama dengan 2:3. Gitu kan. Sama dengan 2:3. Reaksi mula-mula. Permisi, Mbak. Hmm, Itu bukannya O2, Mbak? iya, ha. Oh iya, oke. Terima kasih, Mbak. Belerang pun kan dia kalau senyawa juga S2 kan? Oh, Ya, enggak. Mbak. Maksudnya sebenarnya kalau apa namanya kayak S2, O2 gitu-gitu, mungkin kamu mikirnya ini ya, oh itu O, kalau di O2 kan unsur oksigennya ada 2, terus kayak perlu nggak ya dikali 2 gitu-gitu ya? Kamu tadi Diana ya, kalau nggak salah yang nanya ya? Atau Iya, Mbak. kenapa tuh? Tadi kamu Saya nanya gitu. mikirnya tadi kalau dibuat reaksi kan jadi S tambah O2 jadi SO2 gitu, Mbak. Oh, kamu mau bikin reaksinya dulu. Sebenarnya nggak perlu sih, nggak perlu bikin reaksi yang kayak tadi di awal. Soalnya kayak ini kan cuman pengen tahu kayak pembanding. Maksudnya kita bisa langsung ngerjain tanpa harus tahu bentuk reaksinya tuh seperti apa gitu. Dan Oh, nggak ditanya juga. Oke, ya baik, udah. Mbak. Oke, reaksi mula-mula. Itu kan ada tulisan 8 gram belerang dan 9 gram oksigen. Menurut kalian tuh hasilnya itu segitu atau reaksi mula-mulanya segitu? Mula-mulanya menurut saya, Mbak. Kenapa? Soalnya ini kan masih direaksikan.
belum hasil. Iya. Terus cara tahu reaksi hasilnya dari mana? Bisa di ini sih Mbak, perbandingan sama ininya, masanya. Apa Oke. perbandingan 2:3 tuh Mbak. Oke. Berarti reaksi mula-mulanya tadi 8:9 kan? Berarti ini dari perbandingan ini kita cari yang cukup buat kesini ya Mbak? Apa gimana? Kenapa? Ini langkah selanjutnya kita nyari yang dari perbandingan ini yang nutup segini 8:9 apa gimana Mbak? Berarti 8:12 ya Mbak? Itu 8 banding, tadi kamu bilangnya 8:12. Iya, bingung Mbak. Atau Coba ini ya bentar. Mbak, cari masing-masing perbandingannya. Berapa gram sih? Kalau massa oksida itu berarti massa dari S dan O-nya. Oke, bentar ya, Dek. Sorry. Ini sih saya mikirnya kalau misal itu tadi kamu 8 sama 8 sama 12 berarti yang jadi reaksi apa namanya pembatasnya itu yang S-nya itu ya, yang belerangnya ya. Kalau begitu iya Mbak.
soalnya kayak ada kemungkinan juga di mana oksigen yang jadi pembatasnya, yaitu kan 9, berarti 6 banding 9 gitu. Jadi, Ini apa ditulis reaksinya dulu aja? oh, kayak nggak mungkin deh, soalnya kalau gitu berarti kelebihan dong. Iya kan? Paham nggak? Iya, Mbak. Mm-mm. Jadi kayaknya menurut saya kan yang paling gede kan 9 tuh, berarti itu 9 apa reaksi akhirnya itu nanti 6 banding 9. Jadi Oh, yang jadi ada zat sisanya yaitu belerang. Soalnya dia kan kurang ini kan apa namanya? Ada sisa 2 gram kan berarti yang awalnya 8 jadi 6. Berarti sisanya 2 gram kan. Soalnya kalau tadi berarti kamu apa namanya? Kali 12 berarti kan bukan sisa, lebih. iya Mbak. Lebih Mbak. Oke, Oke, bener-bener tadi. Nah, ini reaksi akhir Mbak, atau apa? Ya hasilnya. Oh, berarti ini Berarti izin nanya, Mbak. Ya, Berarti yang bereaksi cuman yang oksigen ya, Mbak ya? Yang belerang. yang bereaksi semuanya bereaksi. Yang tidak ada kan ini ditanyanya zat sisa yang tidak bereaksi. Oh iya, Mbak. Oke. Kasih, Mbak. jawaban akhirnya gimana Mbak? Apa? Jawaban akhirnya gimana nulisnya? Nah, itu kan yang ditanya nomor satu tuh, yang A, apakah ada sisa atau yang tidak bereaksi? Ada nggak yang sisa dan tidak Belerang. bereaksi? Ya, ada. Yaitu belerang sebanyak berapa? 2 gram. Ya, benar 2 gram. Berarti yang apa? Yang A itu jawabannya belerang 2 gram. Berarti tinggal nulis reaksinya aja, ntar dikurang aja gitu Mbak. Ya, Oke. Nggak perlu nulis reaksi panjang itu gitu kan Mbak. nggak Kalau usah. di SMA kan pakai yang panjang. Tergantung, maksudnya kalau emang kalian butuh ya udah nggak ya harus. Tapi ini kan maksudnya udah ada perbandingan segala macam gitu. Beda contoh soal, beda soal itu kan stoikiometri yang diketahuinya bukan perbandingan kayak gitu. Maksudnya yang kayak diketahui, yang kayak kemarin contoh-contoh soal yang ada di PPT itulah beda jenis soal. Oke, belerang 2 gram. Terus itu berapa gram oksida belerang yang terbentuk? Berarti SO2 berapa yang terbentuk? 15, Mbak. Dapat dari? 6 ditambah 9. Iya benar. Soalnya kan itu kan berapa gram oksida belerang yaitu SO2 yang terbentuk. Berarti reaksi akhirnya kan yaitu 15 tadi. Oh, tambah dari sini ya Mbak? Iya. Mm-mm. Oh, Itu ngapain MR? eh, oh iya, Masanya maaf, kan. Mbak. Buat Masanya Kezia mau ini ya, mau apa namanya? Mau oksida belerang tuh SO2 ya Mbak? Iya, SO2 sama dengan ini gram berarti. mm-mm. Oke. Ini bisa di SS dulu teman-teman. Oke, guys, bentar. Udah guys.
Udah ya, tadi kirim aja ke grup sama yang nomor 3, tadi kayak belum sempat ke SS. Udah guys, makasih guys. Bentar ya, Dek. Saya izin ke toilet dulu, bentar. Baik, Mbak. Iya Mbak. Kalau besok soalnya begini doang, mungkin ya? Bismillah, amin paling serius. Bismillah. Ya, mungkin kayaknya. Enggak. Semoga Aku mirip mau tanya kayak Bang, apa-apa. ini kan R kan kalau misalnya di SMA kan 0,082 kan. Ini kalau 83,8,31 ini dapatnya dari mana? Nah, iya itu dia dari mana ya? Kan Lupa. kalau malah SMA R. dulu tuh 0,082 kan. Iya. Iya. Oh iya, aku baru nggak. 8,31. Tetapan di Google gitu, Bun. Apa? Oh, Google. Berarti kita coba ganti aja kali ya. Kalau ganti itu hasilnya kayak aku deh kayaknya. Di Sama PPT Oh, ya? berapa hasilmu ya? ini ya, deh. Kalau nggak salah di PPT juga 0,103 deh. 8,31 deh. Tapi ya Apa? sama aja sih. Kalau Hasilmu di berapa, PPT deh? 8,31. 0,103. Oh, Sama Tapi aja. kalau dibulatin, Sama kalau aja. misalnya dibulatin itu jadinya 0,104. oh. Ah, Tapi kalau misalnya dibulatin ke satuan yang besar ya sama aja sih 0,1 sih. 0,1 ya, iya. Benar. Iya. Coba aja ini diganti 0,082. 0,082. Kalau misalkan 10 pangkat min 3 10 pangkat 3 dimasukin juga sama aja. Saya begini juga. Tadi 83 nih. Oke, gimana? Kalian ada yang masih bingung kah? Ini dari soal-soal ini? Saya mau bertanya, Mbak. Ya, Kalau R itu pakai 0,082 apa yang tadi itu 8,31 kali 10 pangkat min 3? 0,82 atau 0,082 atau 8,31 kali 10 pangkat min 3. lah 0,082 kalau misal kamu jadiin yang kayak kali 10 pangkat itu kan juga segitu. Berarti nggak Iya masalah sih. yang benar. Oh, sama aja Ya ya, kan Mbak? cuma beda dikit kan? Iya. Iya, beda dikit sih tapi Mbak. Kalau Iya. gitu ngaruh nggak sih Mbak? Enggak sih. Itu kan pembulatan aja. Kalau misal diketahuin pakai yang diketahuin aja, tapi kalau misal nggak diketahuin ya R berapa apa namanya konstantannya. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Oke, Dari saya udah. cukup, Mbak. Oke, buat selanjutnya mungkin ngerjain soal yang kemarin. Ada yang udah ngerjain belum? Buat soal itu tadi yang kemarin saya kasih. Aqueous solution. Saya mau bertanya Mbak. Oh ya, boleh. Kalau misal dulu itu kalau Mbak Dea gitu R-nya itu pakai 0,082 atau 8,3? Kalau saya ditanya gitu lupa deh jujur dulu saya pakai apa. Tapi seingat saya pakai 0,082 sih, tergantung. Sebenarnya sama aja sih, nggak ngaruh banget. Sama aja kan 0,082 sama 0, tadi sama 8,13 atau berapa tadi kalian tuh. Iya Mbak. Oke. Ya udah coba kita bahas yang soal saya kasih itu kemarin. Ya boleh share screen lagi teman-teman siapapun. Kita bahas bareng-bareng aja. Baik, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya download dulu, Mbak.
Ini Mbak. Oke, nah itu gimana tuh caranya? Tentukan konsentrasi ion Cl- dalam 1,25 m larutan encer. Pasti udah baca-baca dong buat aqueous solution. Rumusnya gimana tuh? Udah mau coba jawab? Kalau pakai perbandingan koefisien bisa nggak ya, Pak? Koefisien apa nih? Eh, bentar. Apakah ini Bentar, sama kayak stoichiometri kemarin? Ini Mbak, yang kan BaCl tuh Ba plus 2Cl min. Menjadikan BaCl 2 kan. Kalau misalnya pakai perbandingan, koefisiennya kan bisa ini, bisa jadi anggap mol gitu Mbak. Pakai perbandingan berarti 1,25 1,25 per kan yang ditanya larutan BaCl-nya. Oh, yang ditanya kan, bentar Mbak, bingung. Konsentrasi ion Cl-. Oh iya, konsentrasi Cl-nya kan. Itu dibandingkan sama koefisiennya yang tadi, yang reaksi. Iya. Oke, coba ditulis. Gimana? Tuh, berarti. Gimana tadi? Berarti ini guys, coba ini ditulis reaksinya dulu. Ba plus 2 Cl min. Cl min. Jadi BaCl 2. Kan yang diketahui ini konsentrasi BaCl 2. Nah, itu bisa dipakai perbandingan berarti 1,25 per konsentrasi Cl min per MCl min. M besar Cl min. M gede. Ya, M besar. Cl min sama dengan 1 mol BaCl 2. 1/2 per 1/2. Iya, 1/2 maksudnya. 1/2 apa nih? Iya, berarti ketemu kan konsentrasi MCl min-nya jadi 25 konsentrasinya. Benar nggak Mbak? Mohon dikoreksi kalau salah Mbak. Berarti cara nyarinya itu dikali ya? Oke, berarti jawabannya 2,5 molar kan konsentrasinya? Iya. Oke, benar. Berarti tadi Berarti ini guys, ya MCl min-nya minnya berarti sama dengan iya molar ya. molar, iya. Molar tuh mol ini sih. M besar. M besar, Oh, iya. maaf. Mbak izin bertanya Mbak. Ya. Ini kan ada elektrolit kuatnya itu ngaruh nggak ya Mbak?
Kenapa? Ada apa? Elektrolit kuat. Sorry, nggak kedengeran nih kenapa? Elektrolit kuat ini ngaruh nggak, Mbak? Enggak sih, itu tuh buat apa namanya iniin rumusnya. Kan udah baca ini kan aqueous solution kan, itu kan kalau misal kayak elektrolit kuat, elektrolit lemah gitu itu kan rumusnya beda ya, ya kan? Iya, Mbak. Oke. Ada lagi yang mau tanya sebelum lanjut ke nomor 2? Aman? Aman, Mbak. Dan nomor 2. Oke. Gimana, Mbak? Oke, nomor 2 itu suatu sampel BaOH2 sebanyak 25 mili dititrasi oleh 10 mili HCl yang apa namanya besar molarnya itu 0,1. Terus disuruh nyari konsentrasi sampel. Kalian udah tahu nggak ada perbandingan volume, massa, dan konsentrasi dari sampel itu? Tahu kan? Antara asam dan basa. Coba saya tulisin rumusnya dulu ya, mungkin kalian ingat. Volume asam kali massa asam kali molar asam, biar nggak banyak singkat VA gitu Oke, aja. Mbak. Oke. VA dikali MB berarti, Mbak. MA, Oh, FA. iya dong. Kan kalau namanya juga perbandingan berarti A dibanding B kan. Ini berarti sama dengan VB kali MB, ya, Mbak? Kenapa deh? Sama dengan VB dikali MB. Belum. Kan volume asam kali molar asam kali konsentrasi dari sampel asam itu tadi. Jangan lupa kali Na. Sama dengan volume basah kali massa basah kali N basah. Coba dicek di PPT, ada nggak rumus itu? Oke, udah langsung aja. Oke, coba masuk-masukin tuh. Buat yang diketahui apa aja gitu. Bisa nggak kalian? Oke, Mbak. Berarti 25 HCl itu asamnya ya, Mbak? Tidak. Ya, guys. Berarti Eh, 100 kali 0,1. NA-nya ada. Mohon izin nanya Mbak, Na itu kayak valensi gitu ya Mbak? Iya benar. Oh, berarti Itu kan HCl. Berarti kalau di asam satu. kan yang dilihat hanya kan. Kalau di Iya. basa OH itu ada berapa? Nah, kayak itu.
berarti 1 guys. Ya, 1. Tadi 1 dari, Kan itu HCl kan hanya kan 1 H plus. oh ya, ya. Iya. Berarti Tuh, VB-nya 25 ya? 25. Iya, 25 dikali NK-nya MB-nya ya? yang ditanya. MB. Berarti NB-nya 2. Iya, benar. Oke. Berarti MB-nya 0,2 ya? berarti. Iya, 0,2 guys. Oke. Mbak Dia, berarti ini jawabannya ini aja, Mbak. Ya, benar. Oke, Nomor. berarti paham ya. Oke, buat nomor 3. Oke, dari nomor 3 itu kan disuruh nyari konsentrasi sampel awal. Itu bisa pakai perbandingan yang kayak yang tadi, tapi kalau misalnya kita pakai perbandingan yang tadi, kan dapatnya konsentrasi dari HCl ini kan apa yang dititrasi. Iya. Coba ya kan. Nah, coba tadi yang rumus tadi ditulis lagi buat kita cari konsentrasi HCl yang dititrasi. Oh, oke. Terus nanti baru buat dapat konsentrasi sebelum pengenceran itu bisa pakai perbandingan dari volumenya yang pertama, volume kali molar yang pertama sama yang kedua. Iya, Mbak. Ini tinggal masukin lagi aja ya. PA-nya Iya, guys. 20. Iya, MA-nya 20. dicari. NA-nya 1 kan berarti HCl. Iya nggak? Iya. Iya. Terus volume B-nya, volume B gimana bahasanya? Bentar. Oh, 10 harusnya. 19. Kan yang 100 tuh setelah diencerkan. Coba ini sih tanya Mbak Dia. Mbak Dia, gimana Mbak Dia? Oke, kan ini kita ngitungnya konsentrasi HCl yang awalnya dititrasi kan. Nah, dia itu kalau yang asam kan HCl dititrasi dengan KLH kurang sebanyak
volume, coba deh lihat kata-kata yang sebanyak 10 mili dari larutan tersebut diambil dan dititrasi. Nah, kita kan ngitungnya HCl yang dititrasi dulu kan. Berarti harusnya 20 apa 10? 10 berarti Ya, 10. Langsung 10 ya 10 Mbak ya? ya? 10. Oke. 10. Oke, terus kita cari yang buat yang basahnya, yang KOH, berapa tuh? Volume dari KOH-nya berapa? 20 Mbak. 20 dari Itu berkurang. Jadi kayak digunain gitu buat titrasinya. oke, ya. Heeh. Peniter itu saya kurang tahu sih itu buat apa. Pokoknya itu define buat KOH-nya. Itu kan tulisannya peniter berkurang sebanyak 20 mili. Berarti saya yang dititrasi bareng HCl tuh 20 mili peniternya. Nah, peniter tuh apa ya? Pengencer ya mungkin ya. Pokoknya itu define dari KOH-nya tuh. Bentar, 20 kali 0,1 kan molar. Udah jelas. Terus KOH, OH-nya 1 berarti N-nya 1. Berarti dari molar HCl yang berapa? 0,2 ini ya, Mbak. Gini ya, Mbak. Ya, benar. Oke. Terus itu belum hasilnya loh ya. Kan 0,2 molar itu untuk apa molaritas dari HCl yang dititrasikan. Nah, itu kita nentuinnya konsentrasi sampel awal. Itu bisa kita cari dengan tadi perbandingan yang V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1 untuk sebelum dan V2 untuk setelah. Berarti yang dicari tuh M1 ya, Mbak. Iya, Ya. guys, harusnya. Berarti V1-nya 20 ya, awalnya 20. Apa yang Iya. 100? Ya. 20, guys. Oke, 20. 20 kali M1. Banget. Sama dengan 100 100. kali V2 0,2. 100 ya? Iya. Oh, dari sini ya? 100 ini ya? Iya. Oke, oke. Hmm, Berarti M1-nya 1. 1 berarti. 1. Iya. Ya kan? 1. Oh, oke. Ini udah bener Mbak Dia? Oke, benar. Oke, lanjut. Oke, buat nomor selanjutnya, nomor 4.
Oke, buat nomor 4 itu dicari persentase dari Na2CO3 dalam sampel. Oke, berarti buat nyari persentase kalian harus tahu dulu berapa berapa gram Na2CO3 ya, berapa masanya itu ya. Oke, mungkin oke, boleh kalian coba tulis reaksinya dulu biar nanti kebayang. Oke, Mbak. Teman-teman ada Oke, itu kan kita mulai dari reaksi titrasi balik dulu ya. Itu berarti NaOH ditambah HCl. di belakang ini ya, Mbak. Iya, nanti jadi NaCl plus H2O. Oke, terus coba cari mol HCl lebihnya. Nah, itu kan bisa dari perbandingan koefisien. Itu kan yang bisa dicari yang apa ya? Diperlukan 5,6 iterasi balik. Nah, itu ada keterangan jika diperlukan 5,6 mili NaOH untuk titrasi balik. Nah, berarti itu kan ya kan kita bisa cari mol HCl lebihnya itu dari NaOH-nya kan. Nah, itu berarti rumusnya molar, cara cari mol kan molar dikali volumenya kan. Berarti 0,1 mol HCl lebih sama dengan 0,1 kali 5,6 mol. Itu buat yang di mana, Mbak? Di bawahnya langsung, coba. HCl NaOH, Mbak. Mol HCl lebih, tulis saja. Mol HCl lebih sama dengan mol NaOH. Dikali Oh, volume. nggak usah. Mol kan, bukan itu kalau kayak gitu berarti molar NaOH. Oh, oke. Iya dong. Oh, maksudnya kalian mau ini langsung rumusnya. Oh ya, ya paham, paham. Ya benar. Molar NaOH kali volume dari NaOH gitu ya. Maksud kalian tadi. Berarti dikali volume. Volumenya kan. Itu kan untuk mencari mol NaOH-nya kan. Iya. Berarti bukan nyari mol HCl lebihnya, Mbak. Nah, kita bisa tahu mol HCl lebih dari NaOH. Kenapa coba? Karena di sana udah ada clue jika diperlukan 5,6 mili NaOH untuk titrasi balik. Nah, reaksi ini kan kita sebenarnya kita bisa aja bandingin dengan NaCl, bisa bandingin dengan H2O, tapi kan di sini yang dikasih tahu untuk yang hasil dari titrasi balik segala macam itu kan NaOH. Jadi kita bisa pakai itu di reaksi titrasi balik kita ini.
Berarti dikali yang ini ya Mbak, 0,100 itu ya Mbak? Yang 5,6 kali 0,100. Iya, Oh, berarti kan itu molar NaOH kan 0,1 dikali 5,6. oh paham. Begini, Oke. Mbak. Ya, berarti kita udah dapet tuh mol HCl lebihnya segitu. Terus kita bisa eh, apa namanya pakai itu buat tahu massa dari Na2CO3, tapi berdasarkan reaksi awalnya. Saya tulisin aja ya, reaksi awalnya itu Na2CO3 ditambah Mbak. Na2CO3 tambah 2 HCl terus jadi 2 NaCl tambah CO2 tambah H2O. Oke, nah kita bisa pakai dari perbandingan koefisien. Eh, buat cari mol Na2CO3 itu bisa dengan eh, terus di bawahnya coba deh kamu tulis gini, mol Na2CO3 sama dengan gimana, Mbak? mol Na2CO3 sama dengan 0,5 kali HCl yang bereaksi. HCl dari sini, Mbak. Yang mana ya, Mbak? HCl, Mbak, maaf, Mbak. Kenapa? Yang ini nanti HCl dapat dari HCl yang bereaksi. Nah, coba itu dilihat nih. Itu kan cara apa namanya nyari mol itu gram kali bisa dari volume kali molar kan. Nah, berarti harusnya mol dari HCl itu 50 kali 0,1 kan. Nah, tapi dia itu apa namanya udah ada zat yang kelebihan yaitu 0,56. Paham nggak? berarti HCl-nya habis ya, Mbak? Apa gimana? Sorry, gimana? Saya masih kurang paham, Mbak. Oke. Nah, itu kan kita cari HCl yang bereaksi kan. Nah, itu berarti dikali coba di bawahnya sama dengan 0,5 Sama dengan
0,5 kali 50 dalam kurung kali 50 gini Mbak. ya kali 0,1 kurangi 0,56 Gini Mbak. ya sama dengan berapa tuh? 0,22 kan? Sorry, 2,22 milimol. Hasil akhirnya Mbak. Belum akhir. Ini Ya. kan baru molekan. Nah, ya. 2,2 milimol. Nah, buat cari berapa gramnya, buat nanti perbandingan, berarti massa dari Na2CO3 gimana tuh? Dikali ini ya Mbak, MR-nya Mbak. Ya, benar dikali MR. Buat nyari apa Berarti tadi? ini guys, gram Massa massa ya? ini, MR, massa MR dari Na2CO3 berapa? 106. Iya, benar. Berarti ini guys, M. gas 2,22 kali 106. Oh, ini dulu MNA2CO3 sama dengan Dengan 2,2 kali 106. dikali MR-nya 106. 106. Ntar aku coba kalkulator dulu. Di 235,32. Hah? Berapa? Sabar. 235. 33,2 Oh ya, bentar. di kalkulatorku segitu. 233,2. Iya, 33,2 kan. Oke. Berarti ini udah hasilnya. Nah, Belum. itu kan hasil dari berapa berat dari Na2CO3 kan. Nah, kita kan disuruh nyari presentasinya dalam sampel. Nah, berarti udah tinggal berat dari di sampel itu per berat dari keseluruhan sampel itu. Berarti per 500 ya Mbak ya? Per 500 ya? Apa? Iya, guys. Per 500 berarti ya Mbak ya? 500 dapat dari? Per 5 bukan sih? Kan ini tadi mili. Iya. Miligram kan? Miligram kan? Oh, Miligram. Di soal gram ya Mbak ya? Iya. Iya, di soal gram. Iya. Oke. Ya benar. 500 kali 100%. 500. Iya. Berapa tadi Mas? Jadinya? Ini guys. 233,2 Iya, per 500 kali 100%. per 500. Aduh. Per 500 dikali 100%. 100%. Iya. Bentar. Berapa? Udah. Bentar, aku coba. Ini 49-an lah ya. Enggak sih? 48, 49. 46,64. 46,64. Oh iya deh. Persen. Oke deh. Udah selesai berarti Mbak. Nomor 4. Oke, ya. Dari sini ada yang dibingungin nggak? Mbak berarti, bentar, izin nanya Mbak. Berarti intinya tuh kita ini kan tahu
HCl lebihnya dulu ya, Mbak. Mm. Dari mol HCl lebihnya itu dari NaOH ini dikali volumenya, ntar ketemu mol HCl lebih. Terus kita tulis reaksinya, reaksi awalnya. Kita tinggal masukin nyari mol Na2 ininya, pakai 0,5 dikali HCl awal ya, Mbak. Ya kan? Berarti Iya. ntar dikurang, kita ketemu mol Na2CO3, baru dicari masanya, baru di per 500 ini ya, Mbak. Oke. Oke. Saya coba jelasin dikit ya. Jadi pokoknya itu intinya ini annotate saya kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak? Oke. Nah, pokoknya intinya ini saya jelasin dari belakang ya. Nah, buat ini kan ditanyain presentase. Kalau presentase kita bisa membandingkan dari beratnya. Ini kan yang ditanyain Na2CO3 kan. Jadi berapa persentase berapa persentase berat Na2CO3 dari reaksi itu sih, gitu kan. Nah, di sini suatu sampel itu kan 500 nih. Nih. Berarti kita udah punya nih awalnya 500. Nah, yang dicari itu berapa gram dari Na2CO3 kan. Nah, untuk mencari itu kita bisa pakai kita butuh tahu molnya dari Na2CO3 kan. Soalnya kan rumus masanya kan nanti mol dikali mR yang ini tadi, ya kan. Berarti kita perlu cari ini nih mol dari Na2CO3 ini. Nah, ini tuh bisa kalau misalnya kita lihat dari reaksi awalnya itu kita bisa pakai perbandingan koefisien itu tadi. Nah, di sini kan yang diketahui kan ada HCl tuh. Nah, tapi HCl ini yang bikin tricky itu harus yang bereaksi karena di sini kita Na2CO3, maksudnya kita kan ini tentang titrasi balik gitu ya. Nah, buat tahu HCl yang bereaksi itu berapa, HCl yang reaksi awalnya dikurangi, ini yang awalnya, dikurangi dengan 0,56 atau HCl yang lebih, gitu. Nah, HCl yang lebih ini dapat dari mana? Bisa menggunakan reaksi titrasi balik ini tadi. Gitu. Dan buat cari mol dari HCl yang lebih itu kan dia bisa pakai perbandingan dari salah satu senyawa yang ada di reaksi ini. Di sini kita pakai dari NaOH. Tuh. Paham dari sini, dari konsepnya gitu? Lumayan, Mbak. Oke. Oke, buat nomor selanjutnya, nomor 5. Nah, sama nih, nomor 5, kita nyari berapa massa dari padatan NaOH. Nah, buat nyari massa, kita butuh mol kan tadi. Mol NaOH. Nah, mol NaOH ini bisa kita cari dari perbandingannya. Oke, coba gini dulu deh. Itu yang diketahui kan HCl tuh. Berarti kita cari mol dari HCl dulu. NaHCl sama dengan M kali V. Dengan M molar kali V. Sama dengan 0,1 kali 2,5 atau 25 jam.
Ya 25. Kalian mau jadiin liter silahkan. Tapi ini 20 mili juga sih, Mbak. Ini juga 500 mili. Ya udah Jadi boleh. balikin aja. Boleh. Milimol berarti ya, Mbak. Ini aja sih dek, jadiin mall aja biar Oh, oke. waktu itu waktu nanti ini enak. Sebenarnya sama aja sih, tapi nah yaudah kali 0,025. 0,025, Mbak. Iya, Bukan. ya kan? Oh ini. Oh iya. Oh, Mbak. Sama dengan 0,0025 mol kan berarti. Oke, nah kalau misalnya kalian tulis reaksinya dari NaOH yang di NaOH ditambah HCl ntar jadi NaCl tambah H2O itu mereka koefisiennya tuh sama. Berarti otomatis ketika NaCl 0,025 mol dari NaOH juga 0,0025 mol. Paham? Itu kenapa, Mbak? Perbandingan koefisien. Paham nggak? Oh, Oke. Jadi jumlah mol NaOH dalam 20 mili larutan itu 0,0025 mol. Terus kita kan bingung kan berapa jumlah mol dalam 500 mili larutan. Jadi kalau mau nyari berapa jumlah mol dalam 500 mili larutan dari NaOH itu sama dengan 500 per 20. Oh gini aja deh, nulisnya hapus, sorry, hapus aja, biar kalian paham. 20 mili sama dengan 20 mili sama dengan, kalau ini berarti perbandingan terbalik ya, sama dengan X per 500, enggak, di bawahnya 20 per 200 mili, maaf tadi gimana, Mbak? di bawahnya 20 mili per 500 per di bawahnya X tuh per 0,0025. Oh, ini dari sini ya, Mbak. Soalnya sama ya tadi. Ya, aha. Oh, sorry. Kayaknya ada yang salah, bentar ya. Oh, salah, kebalik. 500-nya harusnya di atas, 20-nya di bawah. Oh iya benar gitu. Ya, 500-nya di atas, 20-nya di bawah. Jadi ini perbandingan yang terbalik. Gini, Mbak. Oke, nah intinya kan ini ketika 20 mili dia itu menghasilkan molnya itu 0,025. Ini kan ditanyanya ketika dia 500 mili kan. Itu berapa jumlah molnya?
kayak gitu loh. Makanya untuk mencari ini itu kan 500 kali 0,0025 dibagi 20 kan. Itu untuk mencari jumlah mol dari NaOH itu tadi. Berarti X-nya itu langsung mol NaOH ya, Pak? Ya, tulis NaOH aja. Jadi ini kan saya cuma kayak buat jelasin kalian kan. Ya, jadi NaOH sama dengan 500 kali 0,025 Sama ya, Mbak? Biar cepet ini. Ditulis 10 per 20. ya. Oke, sama dengan 0,625. Ya udah tinggal dikali sama MR dari NaOH-nya berapa? 40. Oke. Udah cari massa dari NaOH sama dengan 6,25 dikali Na itu berapa Na ya? 40. 40 tambah 12 tambah 16 sama 1. 16. Oh, 16 ya. Ya 40. Berarti 57 ya, Mbak? Oh, 40 itu semuanya, Mbak? BTW itu 625 kali 10 pangkat 4 kenapa bisa 6,25? Kan harusnya 0,06. Oh iya. Ya udah nggak Maaf, apa-apa deh. Nggak apa-apa nanti kali pangkatnya berubah. Ya udah. Pokoknya paham lah ya kalian Iya, Mbak. buat caranya. Ada yang masih bingung kah? Saya enggak, Mbak. Apa? Saya enggak. Oke. Oke, berarti massa dari NaOH-nya 2,5 gram. Oke, Mbak. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyain lagi? Saya cukup, Mbak. Teman-teman yang lainnya? Cukup, Mbak. Mbak, kalau saya, Mbak. Oke, kalau cukup, bener kan ya ini udah 1,5 jam kan tadi? Oh, udah 7 menit lagi. Oke. Kan tadi mulai jam berapa? Jam 7.15. Jam 30 tadi, 7 Mbak. ya 8.45. Benar kan? Iya. Oke. Ada. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya tutup buat pembelajaran hari ini. Oh ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Tadi misalnya kalian aktif terus kayak nyoba jawab gitu. Semoga UTS besok lancar ya. Kalau misal untuk materi yang lain mau ada yang ditanyain, coba chat lewat grup aja. Nanti kalau saya bisa nanti saya jawab. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Terima kasih, Oke. Mbak. Terima kasih buat waktunya juga. Ya, Mbak. Izin live ya. Baik, Ya, Mbak. Mbak. Terima kasih. Pada ngerti gak? Balik bal. Aduh. Raimu gak tahu muncul bal.
Jauh. Semangat Bagas. Ini harusnya siapa? Gue bayar Gas ngawur, gas gak ada yang bantuin kamu, gas. Aku udah bantuin Gas lu. bantuin dia. Untung ada Davia sama Diana tadi. Oh, bingung. Bagas gua. digaji berapa, Gas? Sama kumlal. Kalau nggak sih kita harusnya yang dibayar. Di recordnya ini dulu di recordnya. Oh iya, Oh, ini record. Aduh, recordnya jangan kemana-mana berarti.